Jungle. Hai semua, kembali di YouTube Mastery 1.0. Di sesi kali ini saya akan menyampaikan basic editing dengan aplikasi Adobe Premiere Pro. Untuk beberapa waktu yang lalu rekan saya sudah menyampaikan atau membawakan materi editing video juga, namun dengan aplikasi yang berbeda, yaitu Filmora. Dan kali ini genre atau jenis video yang saya bawakan juga agak berbeda dari rekan saya yang sebelumnya. Kalau rekan saya yang sebelumnya video fair use atau video yang diambil dari beberapa source atau sumber dari YouTube. Kalau video yang saya bawakan hari ini akan sedikit berbeda, yaitu video original atau video yang kita shoot sendiri. Sekedar sedikit informasi bahwa Adobe Premiere ini adalah aplikasi editing yang lumayan populer di kalangan video creator atau content creator. Untuk beberapa YouTuber terkenal di Indonesia juga menggunakan Adobe Premiere untuk editing kontennya, seperti Agung Hapsah, Chandra Leo maupun Bang Anjas Maradita. Untuk di industri film juga lumayan banyak yang menggunakan software Adobe Premiere Pro, seperti beberapa film Netflix dan Deadpool itu juga menggunakan Adobe Premiere Pro di produksi editingnya. Oke, langsung kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2015. Teman-teman bisa menggunakan versi yang terbaru, yang kalau nggak salah yang versi 2020 itu yang terbaru. Di sini saya menggunakan yang versi 2015 karena menurut saya yang stabil dan agak enteng. Itu juga bisa tergantung dari spek PC atau laptop teman-teman. Sekiranya sudah kuat bisa menggunakan yang versi terbaru. Oke, kita sudah masuk di halaman utama Adobe Premiere. Di halaman pertama ini kita disuguhkan beberapa project yang telah kita kerjakan sebelumnya. Jadi di sini teman-teman bisa membuka project atau untuk meneruskan project yang teman-teman sudah kerjakan, atau ketika kita ingin membuat project baru kita bisa klik di new project atau open project ini untuk membuka project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, kita langsung ke new project. Di sini ada layer lagi. Saya sarankan untuk teman-teman yang sekiranya pemula atau baru belajar Adobe Premiere, mungkin tidak perlu mengganti settingan-settingan ini. Video, audio capture atau scratch disk ingest setting ini sepertinya tidak perlu diganti, kecuali memang teman-teman sudah paham betul fungsi-fungsi dari ini, karena default bawaan dari aplikasi ini saya rasa sudah cukup. Di sini teman-teman hanya perlu mengganti nama layer atau projectnya. Kita beri nama test 1. Dan lokasi ini tempat penyimpanan project teman-teman nanti, bukan tempat output video ya. Ini tempat project, jadi file mentah bentuk Premiere-nya. Oke, kalau sudah kita langsung oke. Di awal kita ingin mengedit video, kita disuguhkan 4 box ini. Yang pertama ada box timeline, ini tempat dimana teman-teman nanti ngedit, atau ini istilahnya ini adalah layernya. Kalau di aplikasi lain seperti Photoshop dan Corel, ini adalah layer utamanya. Yang di sebelah ini ada layer box project, ini tempat teman-teman nanti menaruh video, audio maupun gambar, nanti masuknya di sini. Dan di sini ada box effect control source, ini tempat efek ketika kita ingin mengedit semisal posisi, scale atau beberapa efek lain, kita nanti menunya muncul di sini. Oke, langkah pertama kita langsung import video dan audio yang kita butuhkan. Ada 2 cara di sini. Yang pertama bisa kita klik kanan import, kita cari folder di mana video yang ingin kita kerjakan. Ini contoh saja saya menggunakan ini.
kita bisa langsung memasukkan beberapa video. Contohnya kita langsung 3 dengan tahan tombol shift sambil kita klik video yang kita inginkan, lalu kita open. Lamanya progres ini tergantung dari ukuran dan banyaknya video yang teman-teman import. Atau cara lain bisa kita langsung masuk ke foldernya di sini. Seperti tadi sama, tahan tombol shift dan klik video yang ingin dimasukkan, langsung kita drag and drop. Langsung kita bisa kita letakkan di timeline atau kita taruh dulu di project, sama saja. Dan selanjutnya kita bisa setting sequence. Sequence di sini adalah untuk setting resolusi atau frame rate. Sebenarnya di awal tadi kita coba kita hapus dulu. Kita bikin sequence baru, kita di sini. Jadi di sini tempatnya untuk bikin resolusi. Jadi di awal kita mau bikin resolusi berapa itu bisa di sequence ini. Misal di 720 pixel atau 1080 atau bahkan 4K. Itu tergantung dari spek PC teman-teman. Semakin besar resolusi yang teman-teman kerjakan itu semakin berat. Kita pakai yang ini aja, langsung kita klik OK. Terus kita drag and drop video yang dari box project ini, langsung kita masukkan ke sini. Oh ya teman-teman, mungkin kalau ngedit diusahakan jangan sampai ada ini ya, space. Ini karena kalau space ini nanti hitam kosong gini. Kecuali memang teman-teman menginginkan efek tersebut, misal hitam nanti ditambah teks gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misal nggak, jangan sampai ada gap jarak ini. Nah, cara untuk menghilangkan ini ada beberapa cara. Yang pertama bisa teman-teman seret ke sini sampai nempel gini. Nah gini, ini sudah hilang gapnya. Atau pakai klik kanan, ripple delete, ini bisa langsung menyatu. Nah di video original ini agak berbeda dengan video Various yang disampaikan rekan saya beberapa waktu yang lalu. Di video original ini kita tidak perlu dipusingkan dengan beberapa efek atau transisi dan semacamnya, karena di video ini termasuk video dokumenter atau wawancara gini kan nggak terlalu membutuhkan efek atau animasi gitu ya. Jadi kita hanya berfokus pada apa yang narasumber ini ingin sampaikan ke publik. Jadi kita kemungkinan nanti editingnya hanya di cut and cut dan time remapping, atau kita hanya motong-motong dan ngatur speed. Ada yang di suatu sisi kita cepatkan atau kita lambatkan. Untuk masalah audio biasanya kita terpisah ya audionya, jadi nggak bawaan dari kamera, karena kalau bawaan dari kamera itu noise. Nah kalau di video ini video semacam ini yang mungkin agak tricky atau agak susahnya di bagian matching ini nanti. Jadi menyesuaikan audio dari recorder sama kita harus nyocokin audio yang dari sini sama audio yang dari recorder, kita harus sama biar enggak jomplang suaranya. Jika teman-teman ngerasa audionya ini kurang volume, bisa teman-teman tambahi volumenya dengan klik kanan audio gain. Nah ini gunanya untuk menambah volume. Dan sebagai catatan bahwa semakin kita menaikkan volume, ini beresiko noise-nya itu juga volumenya ikut naik, kayak suara angin atau suara sekitar itu kemungkinan besar akan ikut naik. Jadi kalau naikin ini jangan sampai over, mungkin 10 ini sudah keras sih menurut saya, atau bisa di bawah 10, 8 atau 9 tergantung situasi juga sih. Kalau 9 ini dirasa suaranya masih pelan, bisa teman-teman sedikit paksakan ke 11 atau 12 gitu, kita oke. Nah untuk trim atau kita memotong video kan ada, kalau video seperti ini kan kita ada video yang kayak di awal shoot kita kan belum siap, atau di akhir-akhir ada yang masnya mungkin
salah ngomong atau gimana, kita bisa potong videonya, atau bahkan mungkin di tengah-tengah gini kita bisa potong yang sekiranya nggak perlu. Ada dua cara untuk motong video di Adobe Premiere. Yang pertama, kita bisa menggunakan tool Razor Tool, atau yang gambarnya apa namanya ini, select ini. Kita bisa klik, kita arahkan ke awal video yang ingin kita potong, lalu kita arahkan sampai di mana video yang ingin teman-teman potong. Klik lagi gini. Nah, ini tinggal kita klik delete, ini sudah hilang. Atau kita bisa pakai shortcut di keyboard, sama kita pilih poin awalnya, kita klik Ctrl plus K kalau di Windows. Video akhirnya yang ingin kita potong, lagi Ctrl K sama delete. Nah, untuk menghilangkan gap ini tadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa klik kanan ripple delete, atau teman-teman geser seperti ini. Dan di video seperti ini biasanya kita ada beberapa part yang perlu kita naikkan speednya. Misal ketika sedang proses memberikan makan atau sebagainya yang tidak ada dialognya, kita bisa speednya kita bisa naikkan biar apa ya, nggak kelamaan gitu penonton-nontonnya. Bisa kita lakukan dengan kita potong dulu video yang sekiranya mau di speed up. Kita ambil contoh segini kira-kira, kita potong dulu, Ctrl K atau menggunakan Razor Tool. Ketika kita sudah menyeleksi video yang ingin dipotong, kita bisa klik kanan di speed duration. Ini bisa teman-teman custom sendiri speednya, jadi semakin tinggi speednya itu semakin cepat. Kalau misal kita ingin nyepetin 2 kali lipat, ya tinggal kalikan 2, 100 ini kalikan 2, 200. Nah, ini otomatis kan semakin pendek durasinya, itu videonya semakin cepat. Nah, untuk kan kalau dicepetin gini audionya kan otomatis ikut cepat gitu ya, jadi nanti kayak suara apa, chipmunk gitu modelnya kalau dicepetin. Nah, teman-teman bisa menghapus audio yang seperti ini. Ini kan istilahnya tidak digunakan, teman-teman bisa hapus. Jadi kita bisa Ctrl L. Ya, Ctrl L ini fungsinya untuk memisahkan audio dengan video. Jadi ketika kita hapus audionya, videonya itu tidak ikut terhapus. Beda ketika kita belum kita Ctrl L, itu ketika kita hapus, videonya ikut terhapus. Seperti itu. Kita bisa juga men-slow down video kita, sama kita bisa klik kanan speed duration, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl R. Ini sama saja kayak tadi, cuma bedanya kalau kita mau slow video kita tinggal turunin speed ini. Jadi semakin pendek ini semakin rendah video kita. Kan defaultnya ini di 100. Nah, kalau kita ingin men-slow down video kita, tinggal kita kurangin aja. Kalau misal kita ingin nurunin di 2 kali lebih slow, kita bisa set di 50%. Kayak gini. Ini sudah slow. Untuk pemberian efek, berhubung di video original tidak memerlukan berbagai efek yang terlalu signifikan seperti animasi dan transisi. Biasanya kalau di video seperti ini kita cuma main di zoom, scale, sama time remapping. Di sini ada beberapa efek default yang tiap video itu ada efek ininya. Jadi untuk position ini kita buat geser-geser video kanan kiri atau atas bawah. Dan scale ini untuk zoom in zoom out. Rotasi ini untuk muter video istilahnya. Ada beberapa situasi yang kita memerlukan opsi ini, rotation. Dan opacity ini untuk kejelasan video, jadi bisa kita kurangi kejelasannya.
atau kita maksimalkan. Dan ketika kita ingin menambahkan beberapa efek, kita bisa masuk ke menu efek ini. Letaknya di sini di menu. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Kalau default ketika kita pertama buka itu biasanya masuk ke project. Ini tempat di mana video dan audio kita ditempatkan sebelum kita masukkan ke timeline. Dan untuk beralih ke tab efek, kita hanya perlu klik yang ini, tombol panah ini, kita pilih yang efek. Jadi di Premiere Pro ini sebenarnya ada beberapa efek bawaan yang saya rasa cukup untuk edit video semacam original ini. Maksudnya efek default seperti itu banyak sekali. Dan ketika teman-teman ingin menambahkan efek tertentu, bisa nyari preset. Ini banyak sekali di YouTube. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis, tapi yang gratis juga saya rasa cukup banyak di YouTube. Silakan teman-teman nanti browsing. Ketika teman-teman sudah selesai dengan projectnya, misal sudah tersusun storyline-nya dari awal sampai akhir, dan juga penempatan dubbing atau audionya sudah sesuai, atau mungkin perlu ditambahkan background, yang perlu kita lakukan adalah mengekspor. Bisa masuk ke menu file dan export media. Nah, di sini ada beberapa opsi lagi. Kalau teman-teman sekiranya masih awam atau masih belum terlalu mengulik tentang opsi-opsi ini, saya sarankan untuk pilih menu yang default aja, karena ini saya rasa sudah cukup untuk standar video YouTube. Atau mungkin kalau teman-teman ingin nyoba mengulik-ngulik, bisa di menu ini, format atau preset. Kalau formatting biasanya kebanyakan editor itu menggunakan ini H.264. Ini apa ya? Menurut saya ini yang file kompresnya paling bagus. Jadi nggak terlalu meludak ukurannya, dan kualitasnya juga tidak terkompres sampai yang buruk atau yang rendah itu. Tinggal teman-teman ganti output name ini. Ini kita menentukan folder jadinya dan nama videonya. Langsung saja kita klik export. Tinggal kita tunggu. Lama durasi dari export ini tergantung dari spek PC teman-teman juga, dan juga banyaknya panjang pendeknya video yang berada di timeline, dan efek itu juga ngaruh di lama enggaknya proses render. Semakin banyak efek yang kita gunakan itu semakin lama proses rendernya. Bahkan ada yang mencapai jam-jaman. Itu biasanya efeknya sampai banyak sekali tumpuk-tumpuk di sini, itu lama. Oke, mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian yang bisa saya share ke teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup YouTube Mastery 1.0 di Facebook. Oke, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.